Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ivandir Bermanfaat. bermanfaat. Ya, kali ini kami ingin membahas sholat karena sholat itu wajib dikerjakan seumur hidup, Ustaz ya. Seumur hidup. Seumur hidup. Jadi bagi yang belum tahu ataupun yang lupa juga kan, apa perintah sholat itu riwayatnya di mana, mungkin di sini Ustadz bisa menjelaskan. Silakanlah Ustadz. Salat ini bisa dikatakan salah satu ibadah yang di setiap segala kondisi itu tidak ada keringanan atau rukhsah bahasa dalam fikihnya. Kenapa? Karena dalam sholat sendiri itu ada rukhsah-rukhsah tertentu. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa ita'uz zakah. Allah bilang dirikanlah sholat, dan Allah juga bilang untuk tunaikan zakat dengan ayat yang bergandeng dengan perintah sholat tersebut. Pertanyaannya, sholat yang bagaimanakah yang harus didirikan? Dan sholat seperti apakah yang harus didirikan? Nah, inilah jawabannya, itu tidak bisa langsung ada di Al-Quran. Bahkan perintah sholat ini yang salah satu ibadah yang langsung dijemput wahyunya oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau perintah-perintah ibadah lainnya wahyu yang turun, tapi perintah sholat ini Rasul langsung yang menjemputnya ke Sidratul Muntaha dalam rangkaian peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi seperti itulah sholat itu. Jadi bagaimana caranya mendirikan sholat? Nah, inilah fungsi daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dirikanlah sholat sebagaimana aku mendirikan sholat. Kita kan akhir zaman ini ya, nggak tahu sholat Rasul itu kayak mana. Iya betul. Ya, nggak tahu sholat Rasulnya kayak mana. Nah, disinilah salah satu fungsinya dan terjaganya ilmu pengetahuan. Jadi yang melihat Rasulullah sholat itu siapa? Sahabat. Yang melihat sahabat sholat itu siapa? Tabi'in. Yang melihat tabi'in sholat, tabi' wa tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita. Nah, inilah yang dinamakan mata rantai sanad keilmuan. Sehingga sholat-sholat yang kita lakukan seperti ini, baik gerakannya, apapun yang dibacanya, bagaimana cara betulnya, cara sahnya, rukunnya, ini semua sesuai dengan bagaimana cara baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sholat. Karena inilah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu bagaimana cara kita dalam keadaan apapun untuk mendirikan sholat. Jadi perintahnya itu mutlak perintahnya. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu perintahnya itu berkaitan dengan seruan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah memulai, nih rumus tafsir nih, ketika Allah memulai segala sesuatu dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita seruan tanpa batas. Baik tuakah kita, mudakah kita, sepanjang kita masih beriman kepada Allah, maka kita kena dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi seperti itulah saking pentingnya sholat itu. Kurang lebih seperti itu kewajiban kita untuk mendirikan sholat. Tapi kan yang di masa sekarang nih ada banyak nih yang malas sholat, gampang betul meninggalkan sholat. Berarti termasuk kita semua lah kan. Terlalu gampang untuk meninggalkan sholat, padahal perintah sholat itu adalah wajib. Nah, itu gimana tuh Ustaz ya? Nah, pertama, kenapa seseorang itu gampang dalam meninggalkan sholat? Bisa jadi ada beberapa potensi. Potensi yang paling pertamanya itu mungkin ketidaktahuan dia masalah hukum. Jadi bisa dikatakan ketidaktahuan dia masalah hukum tersebut, sehingga dia menganggap remeh dalam suatu perkara.
Atau yang kedua, misalkan ada tipikal orang zaman now, zaman sekarang apalagi Gen Z saat ini gitu ya. Dia meninggalkan sholat itu karena dia berpikir bahwa ibadah itu ya nanti bisa lah. Karena dia beranggapan ya Besok masih hidup. besok masih hidup. Nah, ya kan hal yang seperti ini sebenarnya udah menyalahi aturan. Di samping dia tidak tahu hukumnya, dia mempermainkan hukum. Jadi bahkan sholat itu dalam kondisi apapun saja itu kita dituntut untuk mendirikannya. Ada juga caranya. Ada juga caranya. Contoh seperti ini, saking mulianya derajat sholat ini, saking luar biasanya derajat sholat ini, bahkan dalam kondisi sakit pun kita masih diperintahkan untuk sholat. Iya. Kalau sehat gampang, tinggal berdiri kita. Iya. Sesuai dengan bagaimana kita lihat orang-orang sholat, ulama-ulama kita sholat, kita contoh. Tapi ketika kita sudah merasakan sakit yang membuat kita ini tidak mampu untuk berdiri, nah bagaimana kaifiyah sholatnya atau cara sholatnya? Maka cara sholatnya ada dianjurkan boleh duduk di bangku. Boleh duduk di bangku, yang diantara duduk di bangku tersebut sama halnya seperti kita menghadap kepada kiblat. Cuma bedanya kaifiyah ruku dan kaifiyah sujudnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Contoh misalkan takbir tetap sama Allahu Akbar misalkan. Rukunya cukup seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya seperti ini. Duduk di antara dua sujudnya seperti ini. At-tahiyatnya pun sama. Salam seperti biasa. Jadi itulah. Bahkan dalam keadaan berbaring, tidak mampu kita duduk, kita dianjurkan untuk berbaring. Untuk berbaring menghadap ke samping kanan dalam kondisi kita menghadap kepada kiblat. Itu dianjurkan. Tidak bisa kita berbaring karena misalkan tubuh kita sakit. Nah, telentanglah kita. Telentang dengan isyarat kepala. Misalkan rukunya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dimajukan sedikit. Allah. Ini seperti saking adar yang tadi kita bilang, rukhsah di dalam sholat, kemudahan, kelonggaran dari Allah melalui ulama-ulama kita yang ilmu beliau ada terwariskan daripada Rasulullah. Saking mulia derajat sholat seperti itu. Bahkan kalau misalkan tidak bisa kita buat bertekuk sedikit kepala kita untuk melaksanakan sholat dalam kondisi telentang, isyarat mata, oh Ustadz tidak bisa kita wudhu, wong jalan aja tidak bisa. Oh tenang, di fikih itu, di syariat kita itu, kita boleh minta wudhu kan kepada yang mahram kita. Iya. Kepada yang mahram kita. Misalkan kita punya adik laki-laki atau punya adik perempuan yang memang notabene adalah mahram kita, kita bisa minta tolong ambilkan air seember, wudhukan saya. Itu sah, karena kenapa? Antara abang sama adik perempuan bersentuhan, kalau di mazhab imam kita Syafi'i tidak batal karena mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Nah misalkan kita dalam kondisi macet, air anggaplah tinggal satu gelasnya. Kalau tidak ada air ini, kehausan kita, bahkan ada potensi dehidrasi. Nah ada lagi yang namanya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghargai waktu. Sholat untuk menghargai waktu ini seperti apa? Ini kalau beberapa kondisi ya. Misalkan kondisi macet, kita tuh ada di tengah-tengah. Apalagi kalau di Jawa itu, di Jakarta itu ada flyover yang investasi daripada Arab itu flyover itu di atas gitu. Nah, ketika di atas itu memang tidak ada lagi yang ibaratnya itu, kalau yang kita lihat di TV itu kayak orang jualan di tol-tol itu tuh tidak ada di situ. Tidak ada jual air minum, jual tidak ada. Saking kita punya, anggaplah kita punya segini nih. Satu gelas, kalau misal kita punya potensi macetnya ini bisa jadi terlewat beberapa waktu sholat. Tidak mungkin kita tidak sholat, karena bagaimanapun sholat ini tidak boleh ditinggal. Boleh meninggalkan sholat kalau kita udah wafat. Tinggal kita disolatkan saat itu. Mati dulu, baru kita tidak sholat. Boleh saat itu. Kayak mana cara sholatnya? Tayamum pun tidak bisa. Nah, tayamum debunya tidak ada. Bagaimana cara sholatnya? Sholatlah walaupun tidak berwudu, tidak bertayamum. Ini namanya sholat lihurmatil waqt. Tapi di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi, kalau kita dalam kondisi seperti ini,
tunggu sholat itu menjelang akhir waktunya. Karena kenapa? Bisa jadi dengan kita menunggu itu ada potensi kita ketemu misalkan rest area atau ketemu sumber air dan lain. Tapi kalau misalkan anggaplah kita ambil waktunya itu zuhur paling gampang. Udah mau dekat jam 3, stuck nih macet kita. Stuck macet kita, ya sudah, kita sholat saja. Sholat walaupun tidak ke dalam keadaan wudhu, tidak dalam keadaan bertayamum, sholat seperti biasa dalam keadaan duduk di dalam mobil, Allahu Akbar, walaupun tidak itu tapi niatnya sholat lihurmatil waqt, sholat menghargai waktu. Ini bermakna apa? Sampai segitunya saja kita tuh tidak boleh ninggalkan sholat, apalagi cuman sekedar main ML, apalagi sekedar main slot. Allahu Akbar. Nah, kita sampai segitunya. Ini hal yang diperbolehkan, ibaratnya hal yang tidak mendekati haram dalam syariat. Kita aja tidak boleh meninggalkannya, apalagi tinggal gara-gara bercintaan. Tapi gimana nih Tat, kalau misalkan yang kalau orang minum tuh 40 hari katanya, apa namanya tuh? Tidak diterima sholatnya. Tidak diterima, itu apa namanya itu Tat? Itu kayak ikop kalau bahasa kitanya, itu hukuman. Tapi gini loh, dia tidak sholat gara-gara itu tuh, aku tunggu 40 hari baru sholat katanya. Tidak kayak gitu. Bahkan kotor katanya. Kalau masalah kotor, diri kita kotor, semua kita ini tidak ada yang bersih. Semua kita ini tidak ada yang bersih. Saking maksudnya tidak ada yang bersih apa? Setiap hari ya ada aja rangkaian dosa yang kita lakukan kayak gitu kan. Jadi walau Anda seorang pemabuk, kalau bisa jangan tinggalkan sholatnya. Sekalipun Anda seorang pemabuk, Anda seorang penzina hebat, atau bisa dikatakan Anda ini seorang penzina yang sudah mendarah daging, kalau bisa jangan tinggalkan sholatnya. Anda seorang pemain judi, jangan pernah tinggalkan sholatnya. Kenapa demikian? 40 hari tidak diterima. Itu bukan ranah Anda, itu bukan ranah kita. Kita ini tidak bisa menentukan apa yang telah menjadi ranah Allah, karena ibadah itu berkaitan langsung kepada Tuhan. Kita tidak bisa menentukan ikop hal demikian atau hukuman-hukuman untuk diri sendiri, itu tidak bisa. Bahkan ada suatu kisah, itu seorang perompak itu apa ya nama perompak kalau bahasa kitanya? Pembegal lah kalau zaman sekarang. Pembegal, yang dibegalnya salah satunya adalah orang soleh. Dibegalnya orang soleh, sedangkan orang soleh ini bawa makanan, bawa harta dan lain-lain. Iklan. Nah, lanjut. Jadi orang soleh ini dibegal lah. Dibegal, cuma ketika disodorkan makanan dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya berpuasa. Kaget orang soleh. Loh, pembegal puasa? Apa maksudnya nih? Pembegal puasa. Apa maksudnya? Ternyata jawaban pembegal itu apa? Saya tahu, saya orang yang penuh dosa dengan Tuhan saya. Setidaknya ada satu tali kabel sebagai penghubung antara saya kepada Tuhan saya untuk jalan kembali saya kepada Tuhan saya. Luar biasa jawabannya. Dia pembegal, perompak, tapi masih menjalin satu kabel hubungan yang tidak mau dia putuskan kepada Allah sebagai jalan kembalinya. Hingga beberapa tahun kemudian seorang orang soleh ini pergi haji. Ketika tawaf di Ka'bah, dia melihat orang yang membegalnya itu ikut haji. Bertanya dia, Anda ini kan yang begal saya kemarin, yang merompak saya kemarin, kok bisa naik haji? Inilah salah satu, saya tidak memutus hubungan saya kepada Allah melalui puasa saya. Sehingga dengan hal demikianlah Allah berikan saya kesadaran, Allah berikan saya hidayah untuk kembali berada di jalannya, sehingga seperti inilah saya sekarang. Artinya, sependosa apapun kita ini, jangan pernah putuskan kabel atau putuskan hubungan kita kepada Allah, yang dimana hubungan yang kita bangun itu bisa jadi menjadi salah satu jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalkan kita berjudi, kita berzina, kita berapapun segala macam dosa besar sudah kita lakukan. Kalau bisa jangan pernah tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan tersebut menjadi salah satu penghubung kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada Allah. Kita kembali kepada tadi sholat li hurmatil waqt, karena ini kalau tidak tuntas bisa jadi repot nih. Repot nih. Sholat li hurmatil waqt itu memang ada beberapa kondisi. Pertama, memang dalam ke perjalanan yang sifatnya perjalanan itu ya seperti macet, yang memang tidak bisa kita untuk berwudu dan lain-lain. Nah itu. Tapi kita sholat li hurmatil waqt itu gugur kewajiban sholat kita. Tapi kalau di dalam Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi itu, setelah kita sampai ke rumah kita dianjurkan untuk mengulangi atau mengqadha sholat tersebut. Karena kenapa? Ada beberapa rukunnya yang memang tidak sempurna, sehingga dengan qadha seperti itulah kita sempurnakan rukunnya. Tapi ketika kita sholat li hurmatil waqt itu sudah bila ismin, sudah gugur kewajiban dan kita tidak berdosa. Ya. Saking segitunya perintah sholat itu wajib. Iya, betul. Keadaan apapun, bahkan baju kotor. Kalau yang hobi yang naik gunung tuh, ya hobi lagi kayak buruh bangunan. Yang kondisinya pekerjaannya itu ngelas tuh terik matahari berkeringat, dia kan aku kotor ini tidak sholat lah, kau saja pergi sendiri kan. Seperti itu, bahkan keadaan seperti itu saja yang kita anggap diri kita kotor ini, kita menunaikan sholat belum tentu Allah menganggap diri kita kotor. Karena kenapa? Kewajiban yang kita lakukan. Licak nih pakaiannya semua. Kebetulan dia adalah seorang petani. Iya. Kebetulan dia adalah seorang petani, mau untuk ke rumahnya jauh. Iya. Dia dengar waktu azan, sedangkan dia mau sholat, ini sudah berlumpur semuanya. Tahu-tahu di depan tidak jauh dari sawahnya itu ada sungai. Ada sungai. Ya sudah, kata guru-guru kita di ulama-ulama Syafi'i itu, terjun ke sungai itu, celupkan diri, berniat bangkit, sudah sah wudu kita. Tapi kan kalau di sini kalau nyebur kita basah-basah gitu. Lah Mas, enggak masalah. Saking menjaga sholat itu agar tidak tertinggal. Tapi ahsan lagi, kalau misalkan kita sudah tahu nih sebentar lagi zuhur. Iya. Sambil kita makan siang, apa salahnya kita untuk pulang ke rumah menunaikan sholat sebentar? Atau tidak membawa pakaian ganti. Bersih, nah itulah banyak solusi-solusi yang ditawarkan. Karena hal demikian itu, kadang kita ini memperibet diri sendiri. Kita tahu bahwa kita seorang muslim, kita tahu pekerjaan kita ini adalah kotor. Maksud kotor ini bukan pekerjaan yang berkaitan dengan kotor lah, pokoknya gitu, berkaitan dengan kotor. Tapi kita tidak menciptakan solusi sendiri untuk kita beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau yang lain tidak ada duit banyak, kita putar otak kita. Kayak mana biar aku ada duit nih, kantong tidak maris. Nah, terputar otak kita, tapi untuk kewajiban kita sama Allah, kenapa kita matikan otak kita? Kan ini jadi kenapa kita harus sholat tuh? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Ibaratnya seperti ini. Sama halnya kenapa kita harus makan, karena itu suatu kebutuhan kita. Jadi sholat itu untuk kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan kita sendiri. Dia yang kita lakukan untuk Allah, sejatinya itu berbalik kepada diri kita sendiri. Bahkan kita sering dengar kata-kata ustadz-ustadz besar itu, ustadz-ustadz yang luar biasa hebat keilmuannya. Kalau engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Karena bisa dikatakan disitulah sarana komunikasinya seorang hamba kepada Tuhannya. Bahkan diantara kalau tanpa kita sadari ataupun kita sadari, ketika di sholatlah ada salah satu unsur sifat buruk kita yang tidak masuk. Apa itu? Saat kita sholat, kita tidak bisa untuk sombong.
Karena sejatinya sholat itu memang bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah lain kita bisa sombong. Contoh, ada keropak masjid lewat, kita masukkan 2.000, yang samping masukkan matos. Ada terbesit dalam hati kita, Aku nyumbang banyak. aku lebih banyak pada kau nyumbang. Iya. Tapi belum tentu. Bisa jadi yang samping ini cuma punya uang 1.000-1.000-nya. Sedangkan dia sumbang 500, berarti dia sudah menyumbang setengah dari harta yang dia punya hari itu. Iya. Sedangkan yang 2.000 ini Berapa dia punya. persen dari hartanya Nah, berarti? jadi seperti ketika sholat tidak ada unsur itu. Seolah-olah ketika kita sudah dari awal berdiri di atas sajadah kita aja, itu kita sadar tidak sadar langsung mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau orang ada yang mengatakan kayak gini, saya belum mau sholat karena saya Belum bisa khusyuk. belum bisa khusyuk. Kalau bisa dinilai, kalau boleh dinilai gitu ya, Allah itu tidak mandang khusyuk atau tidak khusyuknya seorang hamba. Karena Allah tahu bagaimana kapasitas keimanan hamba yang saat itu menghadapnya. Tidak semua dipukul rata sama Allah. Ini salah satu bentuk adilnya Allah. Tapi ketika itulah, mau khusyukkah, tidak khusyukkah, mau bisa, tidak bisakah kita, sholat aja kita dulu. Karena kenapa? Disitulah bentuk kita menjalani sebuah tanggung jawab kita ketika kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Maka itu ketika seseorang itu sudah akil balik, atau kalau bahasa fikihnya mukallaf, maka perintah sholat itu mutlak bagi dia. Oh, misalkan ada lagi beberapa kondisi, kita bahas kondisi-kondisi yang memang suka melalaikan orang dalam ibadah sholat. Sapar dia, bepergian dia misalkan, karena mengejar waktu, khawatir misalkan kalau dia tidak sampai di jam sekian dia ketinggalan sesuatu. Bahkan ada dipermudah, boleh dikosor sholatnya. Boleh dikosor sholatnya. Dikosor itu maksud seperti apa? Zuhur sama asar yang bilangannya lebih daripada 2 atau lebih daripada 3, 4 lah. Asar zuhur itu kan 4. Kosor itu kan mengurangi, menyingkat, memendekkan. Jadi bisa kita tarik waktu asar kepada zuhur dengan cara dikerjakan 2-2. Zuhur 2 rakaat, habis itu kita bangkit, iqamah kembali, lakukan asar 2 rakaat yang diantara niatnya sengaja ku sholat fardu zuhur, qasar bersama asar, atau sengaja ku sholat fardu asar, qasar bersama zuhur. Itu sudah mewakili sampai segitunya Allah ngasih keringanan kita untuk mendirikan sholat agar sholat itu tidak tertinggal. Udah berbagai macam kemudahan-kemudahan yang ada dalam hukum syariat kita. Masa masih ada alasan kita untuk tidak mendirikan sholat? Itu kan jadi aneh. Iya. Tapi aku menarik dari untuk yang masalah khusyuk dari itu yang orang beralasan aku sholat belum khusyuk lagi nih. Tapi ada juga sebagian orang yang melaksanakan sholat tuh dia memang untuk mengadu dengan Allah tuh, lagi dia sholat tuh disitulah dia ngadu, berarti dia kurang khusyuk juga kan. Tapi di saat dia sholat tuh dia mengadu tuh masalah hidupnya, sampailah dia nangis kan segala macam tuh, terkeluarlah air matanya membasah kayak ini kan, terjatuh lah ke badannya, ke bajunya tuh. Kalau masih sah kah sholatnya kayak gitu tuh, apakah kayak mana kah tuh Ustaz? Ketika seseorang datang untuk melaksanakan sholat, tapi dalam keadaan kepala dan hati semerawut, sehingga dengan cara sholat itulah dia meluapkan semuanya. Nggak ada yang ekspresi yang menangis, ekspresi yang seperti apa yang bisa dikatakan itu salah satu kita tidak khusyuk. Jadi tadi yang kita bilang bahwa
khusyuk ndak khusyuk itu, bagaimanapun kita harus sholat. Sekalipun bahkan Allah bilang begini, kamu punya jutaan permasalahan dalam kepala dan hatimu, sini kepadaku. Akulah satu-satunya orang yang bisa mendengarkan itu dan tanpa orang lain tahu. Tanpa orang lain tahu, dan aku akan kasih solusinya. Aku didik engkau untuk bagaimana cara sabar, dan setiap permasalahan yang engkau punya itu akan aku kasih jalan keluarnya. Di balik jalan keluar itu akan kuberikan pembelajaran untukmu agar engkau lebih matang dan lebih mantap. Jadi tertangiskah dia, terseduh-seduhkah dia dalam sholatnya, itulah salah satu bisa dikatakan kita mungkin pernah dalam hal kayak gitu. Itu kenikmatan tersendiri. Berarti hubungan kita tuh betul-betul terjalin. Nah, kalau kita analogikan bahwa seperti itu indahnya, seperti itu nikmatnya, bahwa kita beribadah kepada Allah dalam segala macam semraut yang kita bawa menuju Allah, Allah tidak menolaknya loh. Bahkan diberikan ketenangan di dalam hati kita. Sini, ibaratnya kalau bisa ya Allah pengen nangis. Yuk sini cerita. Yuk sini cerita. Ku peluk engkau. Yuk cerita di pundakku ya Allah. Itu kenikmatan yang memang jarang ada. Berarti orang itu dapat. bisa dikatakan khusyuk lah jadinya tuh ya. Bisa dapat dikatakan khusyuk karena apa? Dia berasa Allah tuh hadir. Di depan dia kan. Jadi sampai dia mengeluarkan semua isi hati dia saat dia sholat tuh kan. Ya, karena dalam ibadah kata Rasulullah, kita itu harus ada yang namanya maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka yara fa illam yara fa innahu yara. Jadi kata Rasulullah, kita beribadah terkhusus dalam sholat itu sebagaimana kita melihat Allah. Pun tidak bisa, kita harus meyakini dan merasakan Allah sedang melihat kita. Itu salah satu bukti nyata bahwa hadis itu benar. Iya. Bahwa hadis itu benar. Padahal kita ibaratnya tidak bisa melihatnya, tapi kita mampu merasakan kehadirannya. Iya. Ibarat sholat dengan semrawut yang kita rasakan, kayak dipeluk itu oleh orang yang paling kita sayang tuh, tenangnya luar biasa. Itulah. Bahkan ada yang mengatakan, ulama mengatakan, bahkan Rasulullah itu bilang seperti ini. Waktu Rasul itu kan sama seperti kita, punya problematika permasalahan juga. Jadi kata Rasulullah, istirahatnya diri itu adalah pada saat dia tidur. Tapi istirahatnya kolbu kita, hati kita, dan segala macam itu adalah waktu sholat. Makanya Rasul manggil Bilal, ya Bilal, azan, istirahatkan kami dengan sholat. Maknanya apa? Memang sholat itulah yang sebenarnya tempat kita mencari ketenangan. Ketenangan apapun ya ada di dalam sholat itu. Sholat itu sudah jadi bukti nyata yang tidak bisa kita bantahkan oleh apapun. Semua problematika hidup kita aja bisa terasa enteng tak kala kita memang mengadu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hati yang benar-benar ingin mengadu kepada Allah. Muncul ketenangan, ibarat dipeluk seperti itu, ya Allah biha. Kayak gitulah sebenarnya Allah itu dekat dengan hambanya. Kayak gitulah Allah itu memperlakukan hambanya. Padahal kita tahu kita berdosa sama Allah. Iya. Setiap hari kita lempar kotoran dosa itu kepada Allah. Tapi masih masih beliau itu hadir dengan tangan ibarat kita nih ya. Kita tidak boleh menggambarkan Allah tuh punya tangan juga, tidak boleh. Ibarat dengan tangan yang terbuka untuk memeluk kita. Ibarat dibelainya kita, kayak kita punya nangis lah kita waktu kecil. Tempat paling tenang dan paling sejuk ketika untuk mendapatkan ketenangan adalah pelukan seorang ibu. Iya. Itulah Allah. Ibaratnya seperti itu. Dengan memang di manusia ini tidak punya solusi lagi, ya solusinya adalah di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ulang itu 2 kali dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah bilang sesungguhnya di balik kesulitan yang engkau hadapi itu ada kemudahan. Lagi-lagi Allah bilang di setiap segala kesulitan ada kemudahan. Berarti ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari situ, bahwa apapun yang
Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan seorang hambanya itu kuat, untuk mengajarkan seorang hambanya itu biar tidak bergantung kepada selain Ia. Bahkan ada sebuah tulisan ulama yang itu lumayan luar biasa, simpel tapi ngena ke dalam hati. Jadi kata beliau, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada seorang manusia, maka Allah ajarkan kita pahitnya tentang pengharapan tersebut. Iya, Berharap kepada manusia. Karena apa? Allah mencemburui hati yang bergantung kepada selain Dia. Allah aja cemburu. Iya, Allah aja cemburu sampai segitunya. Karena kenapa? Yaitu man salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, apabila hambaku itu bertanya di mana aku, jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat dengan dia. Begitu dekatnya. Bahkan pernah enggak suatu ketika, suatu momen lah gitu, baru kita terlintas aja dalam hati, tahu ada? Iya. Ada seperti itu. Itu saking Allah tuh maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah tuh maha tahu apa yang kita butuhkan, dan itu memang pas untuk kita gitu. Tapi tidak aja kalau yang terlintas di hati kalau sekarang, untuk sekarang ini terlintas di hati pengen mobil Pajero, ya tidak akan diindahkan sama Allah. Karena kenapa? Allah memberi hal seperti itu, dilihat dulu kondisi kita. Apakah ketika Allah memberi rezeki hal demikian itu, menjadi seseorang hamba itu akan semakin jauh kepadaku atau semakin dekat? Tolak ukurnya seperti itu. Nah, kita kayak sholat itu, maka kedudukan sholat ini menjadi salah satu sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah, dan sarana kita merasakan bahwa Allah itu betul-betul ada dekat kita. Beda halnya dengan ibadah lain ya. Puasa Ramadan, ketika memang ada uzur-uzur syar'i yang membolehkan kita untuk tidak melaksanakan puasa, itu diperbolehkan untuk meninggalkan, asalkan nanti diganti di hari yang lain. Tapi sholat tidak. Bahkan saking tingginya derajat sholat ini, sholat-sholat yang dahulu, kalau kita katakan masa jahiliyah kita, yang tertinggal, maka wajib untuk dikodok. Untuk dikodok berapa tahun kita tertinggal, bakal kata ulama, kalau kita tidak tahu berapa tahun tertinggal sholat kita, kodok aja terus. Nah, kalau mau cara kodoknya ikut pengajian. Wa usolihin dong. Sebegitu pentingnya sholat itu bagi kita. Iya. Ustaz. Bahkan di yaumil akhir, kata Rasulullah, awwalu ma yuhassabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah, dinilai oleh Allah itu adalah sholat kita. Bahkan saking segitu krusialnya sholat ini seperti itu. Karena kenapa? Ya sebagai sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja ingin selalu dekat dengan orang yang tersayang. Masa kita tidak ingin dekat dengan zat yang maha menyayangi? Dalam aku jadi kayak masuk di dalam cerita gitu, jadinya tuh kayak masuk di dalam tuh aku sholat. Itu yang masih merasa kotor, sholatlah lagi kan, sholat aja. Bahkan walaupun tak khusyuk tetap sholat. Tetap sholat. Akan ada nanti ketika Allah sudah Allah sudah melihat titik balik kita itu di mana. Itu mudah bagi Allah. Allah tuh gampang kok merubah keimanan seseorang dalam kondisi walaupun cuma satu malam, tuh gampang bagi Allah. Bahkan yang luar biasanya lagi, orang yang berniat membunuh Nabi Muhammad saja, sekarang makamnya terbaring di samping Nabi Muhammad. Gampang bagi Allah, asalkan satu, kita mau berhubungan dan tidak memutus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita adalah seorang pendosa. Jadi tipsnya untuk yang malas sholatnya ya apa nih tuh? Tips untuk yang malas sholat, sholatlah engkau
sebelum engkau disolatkan. Bagaimanapun engkau, wahai saudaraku semuslim, bagaimanapun engkau, bagaimanapun perasaan engkau yang masih merasa bahwa dirimu itu belum pantas untuk sholat, disitulah seharusnya engkau memulai untuk sholat. Karena kenapa? Yang tadi seperti kita bahas, kita harus punya satu hubungan atau satu kabel yang selalu tersambung kepada Allah, yang itu akan menjadi jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang demikian itu akan menjadikan kita semakin baik kehidupan kita di dunia, dan akan menjadikan kita semakin baik pula kehidupan kita di yaumil akhirah. Itu harapan kita, karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu doa seperti itu, maka wujudkanlah doa itu. Di dunia kita baik, di akhirat kita baik. Di dunia kita jaga hubungan baik kita kepada Allah, hubungan baik kita antar sama manusia, maka nanti kita akan dijaga hubungan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih tuntas dan segala macamnya, hadirlah di majelis Liwa'us Sholihin. Insya Allah akan menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ngaji santai, ngaji di Liwa'us Sholihin. Boleh sambil ngopi dan ngudut. Kayaknya cukup lah kita. Ya cukup lah sampai di sini dulu. Yang berikutnya akan dibahas lebih dalam lagi tentang sholat, dibagi beberapa part lah. Soalnya kalau dibahas tuntas panjang durasinya, enggak cukup waktunya, dan kameranya pun juga bisa overheat. Jadi kita tutup dulu di pandir-pandir bermanfaat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.